Hai, sahabat hampir lupa. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja hari ini. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kekuatan berpikir positif, kunci kehidupan bahagia. Seakan seperti matahari yang menyinari kita dengan hangatnya, berpikir positif punya daya magis yang bisa membuat hidup kita lebih cerah. Pernah gak kepikiran, gimana sih caranya berpikir positif bisa jadi kunci buat dapetin hidup yang lebih bahagia? Yuk, kita coba eksplorasi lebih dalam ke dunia berpikir positif. Sebuah petualangan yang enggak terduga, tapi bisa bikin setiap langkah kita punya kekuatan luar biasa buat bentuk realitas hidup kita sendiri. Berlanjut dengan pengembangan ide dan contoh konkret. Berpikir positif bukan cuma kata-kata klise, tapi dasar kuat untuk bikin dasar hidup yang buat kita puas. Misalnya, pas lagi hadapin masalah di kerjaan, coba deh lihat itu sebagai kesempatan buat tumbuh dan belajar. Bisa banget loh, cara pandang kayak gitu bisa merubah persepsi kita secara besar. Tapi, gimana caranya kita bisa berpikir positif, apalagi waktu lagi keteteran dan enggak jelas? Salah satu caranya adalah dengan lebih kenal sama diri sendiri. Ngerti dan pahami pola pikir negatif yang muncul bisa jadi langkah pertama yang penting. Begitu kita bisa lihat itu dengan jelas, kita bisa ganti dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Nanti di akhir video, saya akan berikan contoh dan penjelasan tentang apa itu pola pikir negatif. Oke, lanjut lagi. Menjaga ketertarikan dan menjelajahi aspek kesejahteraan. Selain itu, mari kita lihat gimana berpikir positif bisa berdampak baik di berbagai aspek hidup kita, termasuk hubungan sosial, kesehatan fisik, dan pencapaian tujuan hidup. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang punya sikap positif lebih sehat secara fisik dan lebih mampu atasi stres. Gimana dengan urusan hubungan sosial? Pikiran positif bisa bikin kita jadi punya energi yang menular, menciptakan lingkaran positif di sekitar kita. Saat kita punya sikap positif, kita lebih gampang menarik orang-orang yang berpikiran positif juga dan bisa bikin hubungan kita jadi lebih solid. Pertimbangkan perubahan perspektif. Ubah perspektif juga kunci lain buat punya kekuatan berpikir positif. Misalnya, waktu kita gagal, lebih baik lihat itu sebagai langkah menuju sukses, bukannya malah menganggap itu akhir dari semuanya. Dengan melihat setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan pertumbuhan, kita bisa bangun kekuatan mental yang luar biasa. Seberapa jauh kita bisa jaga pikiran positif juga bisa mempengaruhi gimana kita bisa mencapai tujuan hidup. Orang yang punya pandangan positif lebih keras usaha buat kejar impian mereka. Mereka lihat rintangan sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai penghalang yang menghalangi langkah mereka. Nah, sebagai penutup dan memotivasi, ayo kita simpulkan bahwa kekuatan berpikir positif itu kunci utama buat membuka pintu kehidupan yang lebih bahagia. Dengan merenung tentang kekuatan pikiran positif, kita dapat alat yang kuat buat ubah setiap tantangan jadi peluang, setiap kegagalan jadi pelajaran, dan setiap hari jadi hari yang spesial. Jadi, teruslah eksplorasi keajaiban berpikir positif ini, biarkan itu jadi panduan kita setiap langkah menuju kehidupan yang penuh makna dan bahagia. Sedikit penjelasan seputar pola pikir negatif. Pola pikir negatif melibatkan kecenderungan untuk melihat situasi atau diri sendiri dari sudut pandang pesimis atau merugikan. Ini dapat mencakup berbagai bentuk pemikiran yang menghambat atau merugikan kesejahteraan seseorang. Berikut adalah contoh pola pikir negatif dan penjelasannya. 1. Generalisasi atau overgeneralization. Contoh, saya gagal dalam presentasi tadi. Saya pasti selalu gagal dalam segala hal. Penjelasan melibatkan membuat kesimpulan umum berdasarkan satu atau dua pengalaman buruk. Dalam contoh ini, kegagalan dalam satu presentasi dijadikan alasan untuk menganggap diri sebagai orang yang selalu gagal.
2. Filter negatif atau negatif filtering. Contoh, meskipun banyak yang menyukai presentasi saya, tapi satu orang berkomentar negatif. Semua usaha saya menjadi sia-sia. Penjelasan fokus hanya pada aspek negatif dari suatu pengalaman dan mengabaikan hal-hal positif. Dalam contoh ini, satu komentar negatif diabaikan, dan penekanan diletakkan pada hal negatif tersebut. 3. Kata-kata buruk atau labeling. Contoh, saya benar-benar bodoh. Tidak ada yang akan menghargai pendapat saya. Penjelasan melibatkan memberi label negatif pada diri sendiri atau orang lain berdasarkan suatu kegagalan atau kekurangan. Dalam contoh ini, orang tersebut menilai dirinya sebagai bodoh berdasarkan satu pengalaman buruk. 4. Pikiran hitam putih atau all or nothing thinking. Contoh, jika saya tidak berhasil dalam presentasi ini, itu berarti saya tidak berhasil sama sekali. Penjelasan membuat pernyataan yang ekstrim, melihat segala sesuatu sebagai hitam atau putih tanpa melihat nuansa atau kemungkinan perantara. Dalam contoh ini, kegagalan dalam satu aspek dianggap sebagai kegagalan total. 5. Batin negatif atau catastrophizing. Contoh, jika saya gagal dalam proyek ini, karir saya pasti hancur. Penjelasan membayangkan skenario terburuk tanpa dasar yang kuat. Dalam contoh ini, kegagalan dalam satu proyek dianggap sebagai sesuatu yang akan menghancurkan seluruh karir. 6. Mengabaikan positif atau disregarding the positive. Contoh, meskipun banyak yang mengatakan presentasi saya bagus, itu hanya karena mereka tidak ingin menyakiti perasaan saya. Penjelasan mengabaikan atau meremehkan hal-hal positif dengan keyakinan bahwa mereka tidak berarti atau tidak jujur. Dalam contoh ini, pujian dianggap tidak tulus atau tidak berarti. Dan agar lebih memotivasi Anda untuk terus menumbuhkan pikiran-pikiran positif dalam diri Anda, saya menambahkan penjelasan dampak dari pola pikir negatif. 1. Pembatasan diri. Pola pikir ini bisa menjadi batasan diri yang menghalangi seseorang untuk mencoba hal baru atau mengambil tantangan. Keyakinan bahwa kita tidak mampu dapat mengurangi motivasi dan keberanian untuk mengatasi rintangan. 2. Kurang percaya diri. Pola pikir negatif dapat merusak rasa percaya diri seseorang. Dengan terus-menerus membenamkan diri dalam keyakinan bahwa kita tidak bisa, kita cenderung kehilangan keyakinan pada kemampuan dan potensi diri sendiri. 3. Menghambat pertumbuhan pribadi. Dampaknya juga terlihat dalam penghambatan pertumbuhan pribadi. Seseorang yang terjebak dalam pola pikir negatif mungkin enggan mengambil tanggung jawab baru atau menjalani pengalaman yang dapat memberikan peluang pertumbuhan. 4. Pengaruh terhadap kesehatan mental. Pola pikir negatif dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang. Ketika pikiran terus-menerus diisi dengan ketidakpercayaan diri dan pesimisme, hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Nantikan terus video inspiratif saya ya. Jangan lupa like, subscribe dan aktifin loncengnya ya.